Teman-teman pernah kepikiran nggak cara untuk mengecek kondisi dari suatu hard disk? Di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang cara mengecek kondisi kesehatan dari hard disk ya teman-teman. Jadi video ini sebenarnya udah saya rekam lama banget teman-teman. Cuman dulu belum sempat buat bikin konten ya. Biasanya tuh ada teman-teman yang nanyain, dia mau ngecek kondisi hard disknya kan. Entah dia punya berapa banyak, nanti dia tanya, berapa lama waktu saya untuk ngeceknya ya kan? Biasa ya, tetap saya kasih estimasi harinya gitu. Setelah mengkonfirmasi lewat WhatsApp, teman-teman, biasanya mereka akan datang selang beberapa hari gitu kan, membawa entah karungan seperti ini, ada juga yang pakai kardus gitu sih ya teman-teman. Terserah mereka lah ya mau bawa pakai apa. Nah, ini juga biasanya mereka itu copotan, second, atau mungkin mereka entah nyopotin dari mana, mungkin mereka orang scrap dan segala macam jenis usaha lah ya gitu ya kan. Yang jelas didatangkan seperti ini untuk dicek ya kan. Nah, untuk teman-teman yang punya komputer atau laptop yang mati mungkin di rumah ya kan. Nah, itu hard disknya sebenarnya masih bisa dicek ya. Seumpamanya teman-teman butuh untuk menggunakannya lagi. Atau biasanya orang yang mau menyalakan laptop lamanya itu karena datanya ada yang ingin dicari. Padahal untuk mendapatkan data itu tidak perlu harus menservis entah mainboard, prosesor, atau daya laptop itu yang rusak atau komputer yang rusak itu. Hanya perlu mengambil hard disk atau SSD-nya saja. Dalam konteks ini hard disk ya teman-teman. Nah, hard disk saya ini biasanya bisa kita cek dan kita ambil datanya sih dengan catatan ya kondisi SSD atau hard disknya ini masih baik-baik saja. Kalau ternyata tidak baik-baik saja ya, apa mau dikata ya kan teman-teman? Sudah tidak bisa diperbaiki ya, sudah gitu kan. Setelah kita mencoba tetapi ya, untuk mengecek kondisi kesehatan hard disk ini teman-teman, kita butuh yang pertama yaitu waktu yang cukup panjang ya, alias tidak boleh terburu-buru dan harus bersabar. Yang kedua, kita butuh laptop atau komputer untuk nanti kita install dan kita jalankan aplikasi software itu yang untuk ngecek kondisi hard disknya ya. Yang ketiga, kalau tadi kita udah ada laptop untuk menjalankan softwarenya, nah dari sisi hard disknya ini, bagaimana cara menghubungkannya ke laptop teman-teman? Yaitu kita akan menggunakan yang namanya hard disk enclosure atau hard disk docking. Perbedaannya apa? Hard disk enclosure ini dia untuk ukuran hard disk laptop ya, alias yang ukurannya 2,5 inch. Kalau yang satunya yaitu hard disk docking, dia bisa digunakan antara ukuran 2,5 inch yang untuk laptop sampai 3,5 inch yang untuk komputer teman-teman. Jadi secara harga lebih murah yang enclosure, tapi secara fungsional lebih bagus yang docking teman-teman. Tentu saja harga docking lebih mahal karena dia bisa mendukung antara yang 2,5 inch sampai yang 3,5 inch ya teman-teman. Tentu saja perbedaannya jauh ya kan. Kemudian teman-teman, kalau untuk yang hard disk enclosure tadi, yang mendukung ukuran kecil saja yaitu 2,5 inch, itu berarti juga ukuran yang kecil itu membutuhkan daya yang lebih kecil daripada hard disk komputer ya teman-teman. Nah, hard disk enclosure ini untuk menghubungkannya ke laptop kita hanya butuh mencolokkan kabel data yang diberikan dari produsen hard disk enclosure tersebut teman-teman. Jadi kita hanya perlu memasukkan hard disk ke hard disk enclosure dan tinggal colok ke laptop. Nah, itu saja sudah cukup untuk menyalakan dan membaca data dari hard disknya. Kemudian bagaimana dengan hard disk docking?
Harddisk docking sendiri karena dia mendukung ukuran yang lebih besar, teman-teman, berarti dia juga butuh daya yang lebih besar. Nah, untuk mendapatkan daya yang lebih besar, teman-teman, harddisk docking ini diberikan charger atau DC adapter, ya, sama seperti dengan charger laptop itu, teman-teman, itu sama karena dia untuk membaca harddisk yang lebih besar itu butuh daya yang lebih besar juga tentunya kan. Jadi nanti daya yang diberikan ke harddisk yang besar itu disalurkan melalui DC adapter tadi. Kemudian untuk membacanya ke komputer bagaimana? Kita akan mencolokkan kabel yang mirip dengan harddisk enclosure tadi, yaitu dia sama-sama dicolokkan ke komputer gitu, teman-teman. Oke, setelah peralatannya sudah siap, sekarang kita siapkan software-nya, teman-teman. Kita butuh kurang lebih 3 software ya. Yang pertama ada Hard Disk Sentinel untuk mengecek kesehatan harddisknya. Yang kedua ada Crystal Disk Info, sama dengan Hard Disk Sentinel fungsinya sama-sama mengecek. Yang mana bagi saya pribadi Crystal Disk Info ini lebih akurat, teman-teman. Yang ketiga ada Mini Tool Partition, yaitu untuk mengecek nanti sektor-sektornya ada yang bermasalah atau tidak. Alias dalam bahasa ringannya itu adalah bad sektor, teman-teman. Oke, saya asumsikan teman-teman sudah menginstal aplikasi Harddisk Sentinel ya. Sekarang kita buka aplikasi Harddisk Sentinel dan tampilannya kemungkinan akan seperti ini. Kemudian saat kita lihat ke sisi kiri atas, akan ada muncul harddisk yang dideteksi oleh Harddisk Sentinel. Untuk kasus ini, saya akan memilih harddisk yang Hitachi ya, teman-teman. Nah, pada bagian harddisk Sentinel ini bisa kita lihat yang paling penting untuk dilihat adalah bagian performance dan health-nya, teman-teman. Jika masih 100% atau excellent, berarti masih bagus dan boleh digunakan. Jika di bawah itu, lebih baik untuk tidak digunakan ya, teman-teman. Karena kita tidak akan tahu kapan harddisknya rusak. Nah, kita lihat ke bagian bawahnya ada power on time. Masih berapa ratus hari dia baru nyala. Ya, cukup lama untuk sebuah harddisk ya. Cuman masih dapat digunakan berdasarkan kesehatan dan estimasi remaining lifetime-nya. Berarti dia masih akan bertahan sekitar lebih dari 1000 hari. Pada bagian bawah ini, berapa lama atau berapa sering dia nyala. Kalau dia nyala dihitung 1. Nah, ini dia udah 7000 kali ya dinyalakan gitu, teman-teman, hitungannya. Kemudian ada Crystal Disk Info ya, teman-teman. Di sini bisa kita lihat, ini adalah tampilan dari Crystal Disk Info. Crystal Disk Info ini saya gunakan hanya sebagai pelengkap saja, teman-teman. Soalnya antara Harddisk Sentinel dan Crystal Disk Info ini fiturnya benar-benar sama sih. Jika ternyata di Harddisk Sentinel normal dan di sini juga normal, bisa kita lihat tulisan good itu dan temperaturnya juga sama. Nah, berarti harddisk ini dalam kondisi yang lumayan normal ya, teman-teman. Sekarang kita lanjutkan ke Mini Tool Partition ya, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ada harddisk Hitachi-nya juga di sini. Klik kanan saja, teman-teman, dan cari tulisan Surface Test ya. Nah, kemudian tampilan Surface Test-nya akan muncul. Dan sebelum teman-teman klik Start, perlu diketahui bahwa proses ini saya gunakan untuk mengecek total dari sektor harddisknya ya. Yang mana sama dengan menyiksa si harddisk ini, karena kita harus mengecek sektor awal sampai akhirnya kan. Nah, jika teman-teman ingin menggunakannya untuk pribadi, boleh saja digunakan seperti ini. Tapi karena kita cek dari awal sampai akhir, akan ada kemungkinan harddisk menjadi lebih panas dan sektornya bertambah rusak, teman-teman. Yang mana memang benar, hasil akhirnya akan dapat bahwa harddisknya masih sehat prima atau benar-benar sudah rusak atau mau rusak sih. Cuman ya perlu saya kasih tahu bahwa ini akan menyiksa harddisk kalian ya, teman-teman. Nah, biasanya juga teman-teman, harddisk yang tadinya kita cek dari Harddisk Sentinel dan Crystal Disk Info itu normal, ada kemungkinan setelah kita cek sektornya dari awal sampai akhir,
itu kesehatannya menurun. Ya karena memang harddisk Sentinel dan Crystal Disk Info itu tidak mengecek sektor dari awal sampai akhir. Dia hanya berdasarkan record sebelumnya saja. Dan ini kita sama dengan membuat record baru, yaitu kita mengecek sektor dari awal sampai akhir. Yang mana jika ditemukan satu sektor atau dua sektor yang buruk, akan menurunkan kesehatan dari disknya. Jadi ini adalah untuk verifikasi akhir ya teman-teman. Nah walaupun begitu, tetap saja ada proses yang setelah kita buat seperti ini, tetap saja ada harddisk yang 100% dan digunakan selama seminggu atau sebulan atau setahun, dia rusak. Begitulah elektronik ya teman-teman. Sudah kita cek semaksimal mungkin, tetap saja hasil kita tidak bisa semaksimal usahanya. Jadi sekian saja video kita ya teman-teman yang ini. Berikut adalah hasil dari pengecekan dan pembersihannya ya. Nah, setelah ini hanya akan ada video panjang tentang proses saya membersihkan harddisk ya teman-teman. Terima kasih.